Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fi wasiyati taqwa ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala aidan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana ila akhiril ayah. Wa qala aidan al akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al muttaqin. Wa qala ta'ala aidan wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila wa kana syaitan ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadhula. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala aidan walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. La takum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah qad faza man ittaqah. Saya berwasiat kepada diri sendiri dan kepada semua yang berkenan mendengarkan wasiat ini agar sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Anak-anakku sekalian yang kami cintai, kami banggakan, ayuhatullah, kaifa amsaitum wa ma'alamatu imanikum wa nahnu minal mu'minina haqqan ta'ala amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan kita di sore hari ini, mari sama-sama kita bacakan Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah ini, pahalanya teruntuk orang-orang liman ausona biddu'a, orang-orang yang senantiasa mendoakan kita.
waliman ahsana ilaina, dan kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, waliman ahabbana, dan kepada siapapun orang-orang yang mencintai kita, waliman akhadha minna ilman, dan Fatihah ini kita hadiahkan untuk mereka yang senantiasa mengambil ilmu dari kita, khususnya dari Nurul Fajri, waliman ishtara minna, dan kepada siapapun yang bertransaksi jual beli dengan kita, waliman dakhala baitana wa mahadana biniyatin hasanah, dan Fatihah ini juga kita hadiahkan untuk orang-orang yang senantiasa memasuki rumah kita di sana dan rumah kita yang ada di sini, yakni Nurul Fajri, dengan tujuan dan niat yang baik. Mudah-mudahan Fatihah ini menjadikan perantara rezeki bagi mereka semua, rezeki sehat lahir dan batin, rezeki harta yang berlimpah, halalan thayyiban mubarakan, sehingga harta tersebut bisa terus ditasarrufkan dalam jalan perjuangan pada Allah dan Rasulnya. Lalu tak lupa kita hadiahkan Fatihah juga teruntuk diri kita, jangan sampai lupa sama diri sendiri, yang sampai hari ini telah melakukan hal yang terbaik. Kita sudah nge-push diri kita dengan sebaik-baiknya dorongan. Letih kita, capek kita, penat kita, sakit hatinya kita, capek fisiknya kita, capek batinnya kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, nurani kita, pikiran kita semua, mudah-mudahan Allah ganjar itu semua sebagai kebaikan yang nanti akan menjadi kebaikan yang abadi, menjadi dzari'atan lana, tabungan dunia maupun akhirat bagi kita semua. Lalu tak lupa kita doakan teruntuk siapapun saudara-saudara, kerabat, keluarga yang sedang mengalami musibah, ujian dan kesulitan hidup, terkhusus saudara-saudara kita di Palestina, Gaza, yang sampai hari ini mereka info terbaru mendapatkan kelaparan yang melanda. Jadi sengaja itu sama orang-orang Israel, kan nggak boleh masuk, makanan-makanan tuh nggak boleh masuk. Lewat Mesir ditahan, lewat Arab Saudi ditahan, siapapun yang memberikan bantuan nggak bisa masuk ke Palestina. Sehingga orang-orang Mesir tuh masukin tepung, masukin makanan ke sebuah botol, dimasukkan, mereka lemparkan ke dalam laut Sungai Nil. Nah, makanan botol-botol yang sampai ke orang-orang Palestina diambil, yang tidak sampai ya sudah. Bahkan liciknya orang-orang Israel sudah menahan makanan, bantuan tidak bisa masuk ke daerah Palestina, mereka membuat bantuan sendiri. Karung diisikan tepung dan juga narkoba dimasukkan. Bahkan sudah berantri dan berdoyong-doyong mereka mengantri bantuan. Selain dioplos bantuannya, mereka tembaki massal. Itu banyak video-videonya beredar. Sudah jauh daripada nilai-nilai kemanusiaan. Kita doakan mereka semua mudah-mudahan aidun ila rafiqil a'la syahidan, kembali ke sisi Allah dalam keadaan syahid. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, ayuhatullah. Anak baru ayuhatullah. Santri putri yang baru ayuhatullah. Anak baru semuanya ayuhatullah. Gimana? Betah enggak anak baru? Oh, Aino betah-betah. Sakit Aino nih. Anak baru betah nggak? Ada yang nangis nggak hari ini? Ada? Nggak apa-apa, bukan dosa. Nangis bukan dosa, nangis bukan aib. Nangislah kamu senangis-nangisnya. Teriak kamu silakan, seteriak-teriaknya, sekeceng apapun, teriak aja dah. Lebih baik nangis hari ini daripada kelak
nanti orang tua kamu menangisi kamu karena kamu jatuh dalam lubang kegelapan dan kemaksiatan. Lebih baik nangis sekarang daripada nanti di masa depan orang tua kamu menangisi kamu, kamu menangisi diri kamu sendiri karena kamu tidak tahu, tidak berilmu mana yang baik, mana yang buruk, mana halal, mana haram, mana yang jahat, mana yang baik. Lebih baik kita nangis sekarang untuk mengenal itu semua dan menjauhi itu semua daripada kelak nanti kita terjebak dalam kegelapan, kejahatan, kemaksiatan, terjebak dalam hukum sosial yang nantinya malah mengorbankan diri kita sendiri dan mengorbankan orang. Jadi kalau mau nangis anak baru silahkan, nggak apa-apa, silahkan nangis sekencang-kencangnya silahkan. Jadi kalau kamu nggak betah itu wajar, nggak betah tuh wajar. Ditambah pondok, kurikulum pondok itu nggak ada di dalam kurikulum pondok tuh yang menegaskan gimana belajar supaya nyaman, enak, bahagia, nggak ada. Namanya kurikulum itu seperti kawah candra di muka. Tahu Gatot Kaca? Tahu Gatot Kaca? Taunya di Mobile Legends kamu mah. Ya, kamu suka main Mobile Legends. Kamu user Gatot Kaca kayaknya nih kamu nih. Gatot Kaca, kawah candra di muka itu istilah yang dipinjam dari perwayangan untuk tempat yang menempa sang Gatot Kaca ketika bayi sampai dia menjadi pahlawan superhero. Itu nama tempat yang mendidik Gatot Kaca dari kecil oleh para dewa, itu disebut kawah candra di muka. Namanya kawah candra di muka. Sama kawah candra di muka, kalian tuh sama kayak Gatot Kaca. Hari ini sedang ada di kawah candra di muka, tempat lahirnya para pemimpin-pemimpin umat, tempat lahirnya calon ulama-ulama bangsa, calon ulama-ulama dunia, calon pemimpin-pemimpin rakyat. Nurul Fajri kawah candra di muka. Jadi wajar kalau kalian nggak betah. Gatot Kaca tuh ditaruh di tungku kawah besar, dipanaskan, ada apinya. Nyaman nggak kira-kira Gatot Kaca? Ditambah usianya masih bayi. Ya kamu kan bukan bayi lagi tuh. Gatot Kaca tuh ketika bayi itu sudah digodok di kawah candra di muka itu oleh para dewa sehingga terbentuklah otot kawat tulang. Gara-gara dari kecilnya tuh udah dibantai, udah dihantem, udah disakitin, maka besarnya menjadi otot kawat tulang. Jadi pondok itu nggak fokus bikin kamu nyaman, enak. Kalau kamu mau nyaman, mending ke hotel tuh. Mau ke hotel? Atau pondok saya ubah nih, pondok saya ubah jadi hotel, bisa nggak? Bisa. Bayarannya minimal hotel itu bintang 5 2.500.000 satu hari kali 30 berapa tuh? Soalnya kemarin alhamdulillah saya waktu hajian kan bimbing. Saya bukan petugas haji tapi banyak orang yang percaya sama saya untuk ngebimbing ibadah umroh. Pak Kiai anterin saya mau umroh. Ayo kata saya. Pak Kiai saya mau ikut Pak Kiai kemana? Saya mau tidur kata saya. Jadi jamaah yang suka ngintilin saya terus tuh. Saya umroh dia ikut umroh. Sehingga saya bayar taksi gratis, hotel gratis. Hotelnya, waduh, masya Allah. Yang pernah lihat status saya tuh, depannya Ka'bah, langsung Ka'bah view. Biayanya per hari 2.300.000, dibayarin jamaah. Ada yang ngasih 1.500.000, ada yang ngasih 2 juta. Kalau kamu mau Nurul Fajri jadi bintang 5, ya bayarannya jangan per bulan, per hari 2.500.000. Nanti kamarnya langsung AC semua. Mau nyaman? Mau nyaman apa mau nggak nyaman? Nggak nyaman. Harus pondok itu harus jadi kawah candra di muka. Jadi mondok wajar nggak betah tuh.
Pondok itu bukan rumah nenek. Rumah nenek mah serba dimaklum. Nah, ayo bangun, udah subuh. Ntar dulu namanya pondok, kawat candra di muka, digodok orang-orang, dibenturkan. Pemimpin itu nggak ada yang dilahirkan, mereka semua dibenturkan. Tadi cerita Gatot Kaca, semua pemimpin dibenturkan. Kita contoh sang teladan umat, pemimpin akhir zaman, yakni baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana beliau dibenturkan dari kecil. Ayahnya sebelum beliau lahir sudah diangkat sama Allah. Berapa tahun hidup ibunya diangkat sama Allah. Ini kurikulum kehidupan yang membentuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menjadi pemimpin umat, sebelum menjadi pemimpin bangsa, sebelum menjadi pemimpin daripada agama, beliau dibentuk sama Allah Subhanahu wa taala dengan dibenturkan, summa terben. Jadi wajar kan namanya namanya juga lagi di kawah candra di muka. Jadi mondok tuh mirip-mirip sebenarnya. Kurikulum di pondok tuh mirip-mirip sama nge-gym. Tahu gym? Coba tanya Ustaz Firdan, enak gak nge-gym tuh? Sakit-sakit, ngapain kan? Ngapain sakit-sakit? Kurikulum mondok tuh kurang lebih mirip sama silat. Coba anak silat mana nih? Nah, saya juga anak silat, saya Cimande dulu. Nanti kapan-kapan latihan silat sama saya boleh. Sparring sama saya boleh. 10 lawan 1 siap saya. Ya kalau saya bonyok besok kalian tinggal saya keluarin gitu aja. Mirip-mirip dengan silat. Silat itu disilat ada yang namanya tuh dipukul tulang-tulang kering kita dengan bambu. Bener nggak? Paku. Supaya apa? Supaya tulangnya supaya terbentuk. Orang nge-gym kan juga sama, supaya dibikin apa ototnya? Dibikin stres. Otot tuh dipecahin. Misalkan mau latih otot bicep, waduh, hafal gue Mar. Mau latih otot tricep, mau latih otot chest misalkan. Itu kan ototnya semua dirusak. Sehingga apa? Sehingga nanti setelah rusak, dihantam dengan makan protein, akan tumbuh otot-otot baru, membentuk jaringan baru, sehingga terbentuklah yang lebih kuat. Otot baru yang lebih kuat. Sama kayak UFC, kickboxing sama. Coba kamu lihat siapa suka nonton Beyond Combat? Jihad lawan aneh dulu, lawan ini dulu lah, lawan utusan aneh dulu aja lah. Kalau berani nggak duel jihad? Lawan Dino. Sama kayak kickboxing. Coba kamu lihat tuh di Beyond Combat kan ada orang latihannya tuh bukan latihan fisik doang. Perutnya dipukul, bener gak? Perutnya dipukul, mukanya dipukul. Supaya apa? Supaya kuat. Saya kurang senang sebenarnya dengan nonton boxing. Saya senangnya UFC. Habib Nurmagomedov. Senang saya. Islam Makhachev. Itu kesenangan saya. Conor McGregor. Saya senang orang pegulat, selain pegulat dia juga petarung kayak Dustin Poirier. Mainnya langsung pukul-pukulan kaki, tangan. Latihan mereka gimana? Dirusak tulang-tulangnya, dibonyokin wajahnya. Supaya apa? Supaya kuat ketika menerima benturan, ketika katanya, makanya kata Mike Tyson, lomba tinju, pertarungan tinju itu juaranya sudah ditentukan. Kapan? Ketika latih. Jadi kalau mau tahu kamu juara atau enggak, lihat latihan kamu. Kalau kamu mau lihat masa depan kamu nanti setelah lulus dari Nurul Fajri, lihat susah dan sulitnya kamu di pondok. Karena kata Mike Tyson, juara itu ditentukan ketika latihan. Adapun ketika pertandingan itu hanyalah waktu untuk mengambil sabuk juara. Paham maksudnya?
Kamu, masa depan kamu ditentukan hari ini. Bagaimana kamu bertahan dari dunia yang sulit hari ini? Kurikulum pondok yang luar biasa badasnya hari ini. Pagi bangun jam 3, tidur jam 10, jam 11, jam 12, bangun lagi jam 3. Masa depan kamu tuh dibentuk sama ini. Maka benar kata Mike Tyson, juaranya itu ditentukan ketika latihan. Adapun ketika pertandingan itu hanya ngambil sabuk doang. Jadi wajar. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, ayuhatullah. Di balik kepenatan kita, kesulitan ini, yakini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al, sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan kita hari ini, yusra, akan selalu ada kemudahan. Selama kesempitan-kesempitan yang kita alami hari ini, kata Allah, itu disampaikan sama Allah, inna itu kalimat takkid, harfu taukid, yang menjelaskan penegasan. Sungguh bersamaan dengan kesulitan ada diulangi lagi ayatnya, inna ma'al. Orang kalau udah ngomong 2 kali, tanda serius apa enggak? Serius. Sekarang yang ngucapin Allah pakai harfu inna taukid dan kalimatnya diulang 2. Tanda apa? Tanda pasti bersamaan dengan ketidaknyamanan kita hari ini selalu ada kemudahan, selalu ada kemudahan. Ini ayat untuk siapa? Ayat ini untuk motivasi Nabi. Alam nashrah laka wa wada'na wa rafa'na fa inna ma'al fa idza faraghta fansab wa ila. Ini ayat motivatif dari Nabi yang saya tukil dan masih relevan untuk kita semua hari ini. Yang hari ini kita sedang mendapatkan kesulitan, nggak nyaman, nggak betah, ngedown dan lain sebagainya. Sama, Nabi juga mengalami itu. Makanya sama Allah dibilang sama Nabi, Allah nyampaikan ke Nabi, di setiap kepenatan itu, di setiap kegelisahan itu selalu ada kemudahan. Makanya Nabi sebelum nubuah dan setelah nubuah, Nabi itu nggak punya rasa gelisah, gundah, gulana, karena selalu dimotivasi dan ditenangkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah merubah tujuan nggak? Enggak. Gara-gara Nabi dimotivasi langsung sama Allah, Nabi nggak pernah ngerubah meskipun umatnya menolak, meskipun umatnya membangkang, meskipun umatnya meludahi Nabi, meskipun umatnya menantang Nabi, meskipun umatnya nentang Nabi, bahkan ngancam Nabi nyawanya, bahkan lagi ngaji Nabi diludahi, cuy. Nabi lagi sholat di depan Ka'bah dikasih kotoran unta. Tapi ingat, inna ma'al usri yusra tadi, Nabi tidak pernah merubah tujuannya sebagai pembawa risalah agama. Nabi nggak pernah mundur. Ya Allah, saya mundurin diri, ya Allah, saya nggak betah, nggak kuat. Nggak ada Nabi. Tahu film Naruto? Tahu film Naruto? Siapa yang suka nonton Naruto? Siapa yang suka nonton Naruto? Perempuan ada? Angkat tangan, nggak apa-apa, nggak usah malu. Saya fans Naruto, saya juga fans Naruto. Saya sudah hatam Naruto. Sudah hatam Naruto. Coba lihat Naruto. Naruto kecil, orang tuanya ada nggak? Dicampakan nggak? Campakan. Orang-orang ngejauhin nggak? Karena dianggap adalah iblis. Dicampakan, ditentang. Sudah punya temen-temennya ngehia. Gimana tuh? Cobain, rasain kegelapan, kesedihan, kegundah-gulanahan yang dialami oleh Naruto kecil sampai besar. Tapi kamu lihat,
apakah jalan ninjanya Naruto berubah? Hah? Apa jalan ninjanya? Jadi Hokage. Sekarang sama, saya tukil kisah itu agar kalian itu terinspirasi. Setidak nyaman tidak nyamanannya kita, yakin dengan ayat tadi, jangan lupa fokus dan tujuan kita. Jangan pernah putar haluan tujuan kita. Apa tujuan kita? Membahagiakan orang tua dunia dan Jangan pernah lupa tujuan kita, menuntaskan pembelajaran kita di Nurul Fajri selama 7 tahun. Itu tujuan. Menuntaskan pembelajaran kita selama 7 tahun. Itu tujuan. Jangan pernah rubah. Sebagaimana Naruto tadi tidak merubah jalan ninja, tidak merubahnya baginda Nabi, jalan nubuahnya, jalan kenabiannya. Nah, itu film Naruto. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, ayuhatullah. Jelas suaranya, jelas? Santri putri jelas? Cek. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innama ini harfun pembatas yang fungsinya membatasi. Membatasi artinya hanyalah, sesungguhnya hanyalah mukminun, orang-orang sesungguhnya hanya cuman orang-orang mukmin saja. Ikhwatun yang memiliki persaudaraan. Faslihu maka perbaikilah, maka binalah. Bina apa? Akhwaikum, persaudaraan kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kalian semua agar kalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama tadi anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, ayuhatullah. Innama artinya apa? Hanyalah. Jadi anak-anak sekalian, hanya orang-orang beriman saja yang bisa merealisasikan, mewujudkan daripada nilai-nilai persaudaraan. Cuman orang mukmin aja. Orang mukmin sama Islam sama nggak? Orang iman sama orang Islam sama nggak? Beda. Orang iman pasti Islam, orang Islam belum tentu Jadi saudara Islam tuh ada saudara seiman, ada namanya saudara sedarah keluarga, ada namanya saudara seagama Islam, ada namanya saudara sebangsa teman-teman negara, ada namanya saudara-saudara atas dasar keimanan. Tapi siapa yang benar-benar bisa merealisasikan yang arti persaudaraan sesungguhnya? Di sini dijelaskan innamal mu'minuna ikhwah. Hanya cuman orang-orang mukmin saja yang bisa merealisasikan makna daripada persaudaraan. Cuman orang iman doang. Apa sih manfaat persaudaraan yang dibangun atas dasar keimanan? Tahu nggak? Apa yo? Tahu nggak? Kenapa sih persaudaraan atas dasar keimanan itu penting? Manfaatnya apa, Pin? Tahu nggak? Tahu nggak, Net? Nggak tahu. Orang yang mendasari persaudaraannya atas keimanan, dia akan jauh daripada saling iri hati dan dia bakalan saling
support. Dia akan saling tolong menolong dalam kebaikan dan saling bersih hatinya. Gak ada namanya iri-irian, dengki-dengkian, hasud-hasudan, gak ada. Saling sombong-sombongan, pamer-pameran. Karena persaudaraannya didasari keimanan. Apalagi manfaatnya? Manfaatnya dia saling merasakan penderitaan. Temannya sakit, dia ikut sakit. Temannya sedih, dia ikut saling merasakan penderitaan dan juga saling merasakan kebahagiaan. Temannya bahagia, ikutan temennya bahagia, kitanya kesel, itu udah pasti bukan saudara dalam keimanan. Saling tolong menolong dalam kebaikan, saling mendoakan. Ini diantara realisasi bentuk perwujudan mukminuna ikhwah, bahwa hanya orang-orang yang iman yang memiliki makna hakikat asli daripada persaudaraan. Mafhum mukhalafahnya apa? Apa dampak kalau kita membangun persaudaraan tidak dengan dasar keimanan? Dampaknya apa kalau kita nggak bangun persaudaraan dengan keimanan? Ya kebalikannya, saling sikut, saling jilat, saling menjatuhkan, saling pamer-pameran, saling iri-irian, saling dengki-dengkian, saling menjatuhkan. Bahkan mereka yang punya ikatan saudara dengan hubungan darah mereka pun, kalau tidak dibangun dengan dasar keimanan, mereka bisa saling bunuh-bunuhan. Oh, di Banten, aneh orang Banten, Pandeglang, tahu gimana kerasnya Banten, tahu kerasnya Jakarta juga tahu. Saudara-saudara, hubungan darah punya, tapi kalau sudah berebut masalah waris, dengki-dengkian, hubbud dunya, hubbul jah, santet kirim kemana, sihir kirim kemana, bahkan berani sampai ngirim preman untuk menuntut hak dan kewajibannya. Padahal saudara-saudara. Ini dampak kalau segala persaudaraan tidak dibangun atas dasar Bahkan kemarin ada salah sebuah pimpinan lembaga datang ke sini. Saya nggak sebut, ada lembaga pendidikan datang ke sini sowan, ngejelaskan masalah-masalahnya. Pak Kiai, di sekolah saya bahaya. Kenapa, kata saya? Aneh nggak tahu bakal bertahan setahun atau 2 tahun, karena di sana saling sikut, saling menjilat kepada kepala sekolah supaya yang orang-orang yang baik dan dianggap baik sama kepala sekolah supaya jatuh. Bayangin gimana realita kehidupan di dunia ini. Persaudaraan yang dibangun atas dasar yang tidak didasari atas keimanan, gimana saling sikutnya, bagaimana di dunia kerja bahayanya. Bahkan saking cinta duniawinya, di pekerjaan-pekerjaan pabrik, untuk bisa mendapatkan pekerjaan hari ini fakta, ada berita-beritanya. Orang yang mau dapat kerjaan di pabrik, orang yang mau nambah masa kontrak kerjanya, itu sampai harus merelakan keperawanannya. Jadi ada perempuan orang Karawang, dia dikerja di sebuah pabrik sudah 2 tahun, kontrak kerjanya sudah habis, dan kalau dia mau perpanjang kontrak kerjanya, dia harus memberikan keperawanannya kepada HRD-nya, kepada pimpinannya. Bayangin rusaknya persaudaraan yang tidak didasari keimanan.
Makanya bahaya. Kalian lihat teman kanan kalian, kalian lihat teman kiri kalian. Segala macam bentuk persaudaraan yang tidak didasari keimanan, ini akan melahirkan kegelapan-kegelapan hati. Bahkan ada quotes itu beredar di Instagram, quotes senja. Kalian nih anak-anak Gen Z, Gen Alpha, seneng sama quotes senja begini misalnya. Ada quotes yang mengatakan semakin kesini semakin jelas dan semakin sadar bahwa ternyata satu-satunya teman yang menemani sampai akhir hayat hanya pasangan kita. Ini quotes yang paradoks. Hati-hati anak-anakku sekalian dalam menggunakan media sosialnya. Ada quotes bagus, ambil. Ada quotes bagus, jadikan prinsip hidup. Kurang apa ayat-ayat Al-Quran? Kurang apa hadis-hadis Nabi? Kurang apa mutiara-mutiara hikmah yang keluar daripada ulama? Kurang motivasi apa? Nasihat-nasihat yang disampaikan oleh kiainya, sehingga quotes-quotes sampah begini ada dan dijadikan prinsip dalam menjalani kehidupan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Bahwa semua persaudaraan suatu saat akan menjadi permusuhan, sebagian dengan sebagian yang lain, illal mut, kecuali hubungan yang didasari dengan ketakwaan. Jadi nggak ada hubungan yang bagus kecuali semuanya didasari ketakwaan. Hubungan kekeluargaan didasari ketakwaan, hubungan rumah tangga didasari ketakwaan, segala hubungan apapun didasari dengan ketakwaan. Jadi makin kesini tuh makin aneh quotes. Jadi seolah-olah selain pasangan yang lainnya itu adalah musuh, padahal pasangannya pun berpotensi menjadi musuh. Ini kalimat-kalimat paradoks. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yuhatullah, ukhuwah al-islamiyah ini bukan cuman slogan di pondok. Panca jiwa yang harus diterapkan oleh santri, pengabdian, kiai, semuanya harus menerapkan nilai-nilai ukhuwah al-islamiyah ini. Bukan cuman karena hubungan darah, karena di golongan bani, tapi karena ada hubungan ketakwaan yang dijanjikan sama Allah, bahwa mereka lah orang-orang yang selamat. Maka Nurul Fajri dengan kurikulumnya, dengan panca jiwanya, membangun nilai-nilai ukhuwah al-islamiyah ini di dalam setiap aktivitas-aktivitasnya. Coba kerasa sama kamu, sok capek kamu. Nilai ukhuwah al-islamiyah, solidaritas yang kamu jalankan hari ini sama temen kamu, temenannya sama temen ini doang, kerjaannya saling pamer pakaian, kerjaannya saling pamer pencapaian, kerjaannya saling keren-kerenan. Kira-kira itu dibangun gak? Persaudaraan itu dibangun gak dengan nilai ukhuwah islamiyah dan imaniyah? Dibangun gak? Gak. Hubungan yang dibangun atas dasar itu hanya akan melahirkan kelelahan saja, hanya akan melahirkan kegelapan saja. Karena anak-anak yang begitu bakalan capek hidupnya, sok capek. Hanya akan menjadi anak-anak yang haus akan afirmasi positif. Oh, pengen dibilang keren. Oh, kamu keren nih bajunya. Oh, kamu keren. Motornya ketika liburan. Oh, HP kamu keren. Oh, kamu keren ya berani kabur. Oh, kamu keren ya. Hanya haus akan afirmasi positif.
Dampaknya apa? Dampaknya akan menjadi halusinasi, delusi digital. Kalau perempuan suka selfie nanti bibirnya kemana tahu. Delusi digital tuh gara-gara apa? Orang halusinasi itu gara-gara apa? Gara-gara haus pengakuan. Gara-gara haus pengakuan. Sehingga media sosialnya hanya dipenuhi dengan pencapaian-pencapaiannya dia. Makan di tempat mewah, selfie, foto. Makan, main di tempat mana, lagi rame, konten-konten, dum tak tak, dum tak tak tak. Hadroh versi TikTok. Dum tak tak, dum tak tak. Kemarin makan di Raja Galuh, udah begini-begini. Kemarin aneh makan di Raja Galuh, samping aneh perempuan 2, anak-anak SMA. Taruh HP di botol, begini dia. Syah. Apa sih katanya? Samping percis. Udah makan aneh gak usah dikunyah lagi, langsung telan aja, pulang langsung aneh. Apa maksudnya apa? Hidupnya hanya terjebak dalam halusinasi digital. Kan biar apa? Sok biar apa? Saya nanya santriwati, biar apa begitu? Biar dibilang cantik, biar dibilang ikut zaman dan tren. Laki-laki juga sama. Dia punya motor baru, naik motor kopling, jamaah kopling, dengan motor CB-nya misalkan di jalanan. Biar apa dibilang gitu? Biar apa? Terus nginjak-nginjak kuburan, foto nginjak-nginjak kuburan, biar apa? Pakai baju keren-keren, apa? Topinya dikebelakangin, biar apa itu? Biar orang-orang memalingkan wajah orang-orang dan menganggap bahwa kamu keren, kamu hebat. Ini adalah dampak persahabatan dan persaudaraan yang tidak dibangun atas dasar keimanan dan keislaman. Ukhuwah, nilai-nilai ukhuwah dan Islamiyah yang ada pada Nurul Fajri yang diajarkan dalam Al-Quran akan menggambarkan tentang bagaimana saling support, saling mendoakan, saling membangun, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan saling pamer-pameran, bukan saling keren-kerenan. Nanti hanya akan menyebabkan kita kecapean, delusi digital, haus akan afirmasi, haus pujian orang lain. Waliyadzubillah, na'udzubillah min uqubatihi wa sakhatihi. Di NF, di Nurul Fajri ini, nilai-nilai ukhuwah al-islamiyah itu dibentuk. Fa'aslihu, maka perbaiki, ajarkan, bangun. Di pondok dibangun, diajarkan nilai-nilai ini melalui komunitas-komunitas kecil. Ada komunitas di kelas namanya saudara teman sekelas. Ada komunitas kamar namanya teman kamar. Ada namanya saudara sekafilah, teman-teman sekonsulat satu kafilah dari daerah yang sama. Ada teman-teman saudara se-ekskul, futsal, sila, itu adalah saudara se-ekstrakurikuler. Ada teman seangkatan, itu teman-teman angkatan, saudara seangkatan. Nilai-nilai ukhuwah ini diperbaiki, diajarkan, dibina, dibangun di pondok agar jangan dipilah-pilih. Saya mah senengnya angkatan, nggak bisa. Saya mah senengnya kafilah, nggak bisa. Semuanya harus diikuti untuk membangun apa? Nilai ukhuwah al-Islam. Semuanya penting. Tanda kalau kita mengamalkan semua, teman asrama kebangun, solidaritas di asrama kebangun, solidaritas atas dasar keimanan di kelas dibangun, saudara yang dibangun atas keimanan di kafilah dibangun, saudara di angkatan atas dasar keimanan juga terbangun. Ini nilai-nilai ukhuwah Islamiyah.
Dan nilai-nilai ukhuwah al-Islamiyah ini berdampak. Bahkan di pondok saya, alumni sama alumni jadi besan. Padahal beda kafilah, beda daerah. Orang Bogor sama orang Jakarta jadi besan. Itu di pondok saya di sana, di Bogor. Di sini beda daerah jadi nikah. Bahkan di pondok saya, dia menamai anaknya dengan nama teman saya. Ada. Itu kebangun gara-gara apa? Ukhuwah al-Islam. Dia namain anaknya menjadi Syauqi Liqa'a Rabbi. Dicoreng sama Syauqi kelas 6 ini. Namanya keren kan, Syauqi Liqa'a Rabbi, kerinduanku bertemu dengan Allah, atau bahasa lainnya kerinduanku akan surga. Jadi namain anaknya dengan nama temennya. Itu kebentuk gara-gara apa? Gara-gara nilai-nilai ukhuwah al-Islam. Jadi jangan pilih-pilih teman, tapi pilih-pilih dalam kebaikan juga penting. Kalau sudah ada kumpulan yang di dalamnya sudah pamer-pameran, bagus-bagusan kaos, bukan tongkrongan kita. Tongkrongan kita berat sama dijinjing, ringan sama saling menderita, saling bahagia, satu kenyang satu lapar. Itu nilai-nilai ukhuwah al-Islamiyah. Ini namanya masyarakat Nurul Fajri, ussisa ala taqwa. Masyarakat yang dibangun atas dasar ketakwaan. Bahkan waktu saya kuliah, saya sering ceritain ini ke ustaz-ustaz, saking kuatnya nilai ukhuwah al-Islamiyah. Padahal bukan saudara, hanya teman main futsal. Suatu ketika saya udah punya anak satu, Sydney. Diundang saya sama temen tuh, besok ane mau nikahan, hadir ya? Insyaallah hadir katanya. Berangkatlah. Ditelepon lagi aneh, datangnya sehari sebelum nikah. Kenapa emang? Udah hadirnya sebelum nikah. Siap, yang datang. Ahad nikahan, Sabtunya ane datang sama almarhum Ustaz Sulaiman, naik Grand Max, inget banget. Sampai tuh ke daerah Eretan, baru beli orang Indramayu, Eretan. Nyampe daerah Eretan baunya bau lauk asin kan aja. Sampai Eretan, di Eretan itu ya main sampai besok paginya. Ketika mau akad, ibunya ada, bapaknya ada, tapi dia nggak mau digandeng sama bapak sama ibunya, mau digandingnya sama aneh. Sehingga pengantin tuh digandengnya sama aneh, teman sendiri. Dia pakai jas, aneh pakai kemeja, pakai sarung. Sampai lebeknya nanya, ini pengantinnya yang mana ya? Ini pengantinnya, ini Pak, saya mah sudah punya anak satu. Ini teman saya. Tapi beneran sampai nikah dia saking akrabnya, saking kuat ukhuwah al-Islamiyahnya, nikah aja nggak mau sama orang tua, maunya sama aneh. Itu gara-gara apa? Ukhuwah al-Islam kebangun, sampai kebangun. Nah, nilai-nilai soliditas dan solidaritas inilah yang nanti kelak akan kalian rasakan. Makanya kenapa santri harus masuk ke kafilahnya masing-masing, aktif, berperan aktif dalam kafilahnya. Santri aktif di angkatannya, santri aktif berperan dalam asramanya, santri aktif berperan dalam kelasnya. Sehingga apa? Sehingga nanti nilai-nilai ini akan bisa kita tuai kelak di masa yang akan datang. Ya kerasa lah sama kamu, saking kuatnya ukhuwah al-Islamiyah. Orang Jakarta nggak mau pulang ke Jakarta, pengennya di rumah teman. Saking kuat itu. Bahkan aneh, saking kuatnya ukhuwah al-Islamiyah di pondok, liburan itu sampai dianggap anak sama orang tua temen. Kemarin kunjungan ke sini, metik melon, datang ke sini nangis-nangis, kangen. Orang tuanya, bapaknya, ibunya, bahkan setiap mondok
Anaknya dikasih uang 200.000, aneh juga dikasih uang. Anaknya dikirimin ayam, aneh juga dikirimin ayam. Saking kuatnya nilai ukhuwah. Dan kalian juga mungkin kelas akhir sudah merasakan itu. Benar nggak? Main ke rumah siapa, nyusahin udah. Itu nilai-nilai ukhuwah yang tanpa disadari sebenarnya sudah terbangun dan ada. Dan itu namanya hidden kurikulum di pesantren. Dan itu termasuk kurikulum. Makanya jangan dipilah-pilih. Sekarang coba bayangkan, kamu hanya akrab dengan angkatan kamu saja, tapi kamu gak akrab dengan kafilahmu. Bayangkan, nanti ketika di masa depan kamu hanya akan bergantung pada teman-teman angkatan. Coba kalau di asramanya aktif, kafilahnya aktif, ekskulnya aktif. Kamu main ke Jakarta, ada teman di Jakarta. Kamu main ke Semarang, ada teman di Semarang. Kamu main ke Jawa, ada teman di Jawa. Wah, tahadus bin nikmah. Di Mekah itu ketemu lagi alumni. Pernah aneh mau beli rokok di Mekah, di Madinah. Di Madinah tuh nggak ada yang jual rokok, udah kayak narkoba di Madinah. Katanya rokok habis, katanya di mana belinya? Nyari ke warung. Fit dukhan, katanya. Ada rokok? Mafi, haram. Fituhon mafi. Sampai ngelewat jalan. Terus ketemu orang. Dia nunjuk muka aneh nunjuk muka dia. Dia nyebut nama aneh, Latif Ismail. Ya Allah. Ternyata dunia sesempit itu. Ujung-ujungnya pelukan, dikasih rokok 4 bungkus. Lah. Mafi haram. Enggak ada di tanah haram. Sesuatu yang haram tuh enggak ada. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, ayuhatullah ya sayyidi shogir. Pada ayat yauma ya'adudz zalimu wa yauma ya'ududz zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulana khalila ila akhiril ayat. Pada ayat ini ada kisah persahabatan Uqbah bin Mu'aid dan Ubay bin Khalaf, yang mereka berdua orang-orang kafir CS. Sampai suatu ketika Ubay bin Mu'aid ini temenan, seneng sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap taujihat ngaji Rasul, Uqbah ini datang ke Rasul, tapi belum mu'alaf, datang ke pengajiannya, senang sama Nabi, sampai suatu ketika Uqbah ini mengundang Nabi makan di rumahnya. Nabi datang dong, kan jamaahnya, bukan jamaah kopling kan. Datang ke rumahnya, ke Uqbah, ditawarin makan siang sama Nabi, nggak mau. Saya nggak mau makan kecuali kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Uqbah akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Senenglah Nabi. Temannya siapa tadi? Ubay bin Khalaf. Temennya Ubay bin Khalaf ini tahu ternyata sahabat karibnya malah akrab dengan sahabat lain, akrab sama Nabi. Apa yang terjadi? Dipanggil, disidang. Si Uqbah ini disidang sama Ubay. Lu katanya soulmate gua, lu malah temenan sama Nabi. Di mana otak lu? Itu kalau sinetron begitu. Katanya temen aneh, tapi ente malah akrab sama orang lain, akrab sama Muhammad. Padahal dia kan yang mengajarkan, mengislamisasi bahasa sekarang. Orang-orang kafir kayak kita gitu. Malah temenan sama dia. Kalau ente temen aneh, masih kuat. Kalau ente mau dianggap saudara aneh, mau dianggap sahabat aneh, putusin persahabatan ente dengan Muhammad. Kalau perlu ludahin wajahnya Muhammad.
Kata si Ubay bin Khalaf kepada temannya yang sudah mengucapin syahadat. Apa? Uqbah bin Mu'aid mendatangi Nabi, sehingga ketika Nabi ada lagi mengaji itu langsung diludahi sama Uqbah. Maka Allah menurunkan ayat ini, yauma ya'adul zalimu, akan ada hari di mana orang-orang zalim menggigit yadaihi, kedua tangannya. Maksudnya menggigit kedua tangan ini menyesal. Yaqulu, yang dia akan mengatakan, ya laitani, ya Allah seandainya dulu ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, seandainya saya ikut jalannya Rasul. Ya wailata laitani, duh celakanya saya, seandainya saya lam attakhid fulanan khalila, tidak menjadikan teman tersebut sebagai teman, tidak menjadikan, maksudnya tidak menjadikan Ubay bin Khalaf sebagai teman, saya nggak bakalan celaka. Laqad adollani, karena teman saya ini telah menyesatkan saya, anil dzikri, daripada Al-Quran. Jadi kisah ini sudah menggambarkan, jadi wajar kalau naudzubillah ada santri yang disesatkan sama temannya, menjauhi nilai-nilai ajaran Nurul Fajri, diajak temannya, dikeren-kerenin, gua mau berhenti di Nurul Fajri, gua mau sekolah negeri, sehingga silaunya itu mempengaruhi teman-teman yang lain. Sudah diabadikan dalam Al-Quran, laqad adollani anil dzikri, sungguh orang itu, teman saya, telah menyesatkan saya dari Al-Quran, menjauhkan saya dari Al-Quran. Idja'ani wa kana syaitanu lil insi khadula, dan sungguh adalah setan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Setan itu kan ya bisa, dari sini kan kita artikan, bisa kita artikan bahwa setan itu bisa bergolong jin maupun manusia. Yang dalam kisah ini setannya siapa tadi? Ubay bin Khalaf. Karena gara-gara Ubay bin Khalaf dia membuat Uqbah bin Mu'aid yang tadinya sudah seneng ngaji, seneng Nabi, bahkan sudah syahadat, tiba-tiba menjauhi Al-Quran, menjauhi Nabi. Lil insani khadula wa qala Rasul, dan Rasul langsung ngeluh, ngadu ke siapa? Ke Allah. Ya Rabbi, ya Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya kaumku telah menjauhi Al-Quran, telah menjauhi dan menghindari Al-Quran. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bukan tergolong orang yang dikeluhkan sama Nabi, orang sebagai orang yang menjauhi Al-Quran. Mudah-mudahan kita nggak termasuk golongan itu. Makanya dari kisah persahabatan ini banyak hikmahnya. Di antara hikmahnya untuk mencari teman, bagaimana? Fal yanzur khalilahu, untuk mencari teman. Kalau mau lihat diri kita, lihat teman kita. Maka kita adalah kualitas gambaran teman kita. Makanya Nabi dari ayat ini langsung menyabdakan, kalau mau lihat keadaan seseorang, lihat keadaan temannya. Jadi pilih-pilih teman juga penting. Pilih-pilih teman juga penting. Karena nanti selama proses pembelajaran di pondok, teman-teman itu akan mempengaruhi bagaimana sikap kita dalam menuntut ilmu. Terpengaruh. Contohnya kayak tadi Uqbah bin Mu'aid, yang terpengaruh nuntut ilmunya gara-gara Ubay bin Khalaf. Jadi hati-hati. Kedua, yang namanya penyesalan, hikmah kedua dari ayat tadi, yang namanya penyesalan selalu datangnya kalau di awal namanya kalau di awal namanya pendaftaran. Iya kan, bentuk penyesalannya apa? Bentuk penyesalannya kan
Ya laitani, ya laitani, seandainya saya. Ya wailata, celaka saya. Ya laitani, seandainya saya. Itu penyesalan. Dan ini sudah dibuktikan. Nilai-nilai Al-Quran yang dikurikulumkan di pondok itu adalah nilai-nilai yang memang sama diajarkan oleh Nabi. Makanya banyak orang berhenti kelas 3, berhenti kelas 4, datang ke sini, Abi aneh pengen mondok lagi. Emang pondok toilet? Ada beberapa yang aneh terima, beberapa lagi banyaknya yang aneh tolak. Bahkan ada ibunya waktu rumah aneh di sini nih, ibunya sampai sujud-sujud. Pak Kiai terima lagi anak saya, Pak Kiai terima lagi anak saya. Kalau suruh masuk api, masuk api. Ya, Bopling tahu siapa orangnya. Kalau perlu dimasuk api, suruh masuk api Pak Kiai. Kalau suruh angkat galon, angkat galon. Ibunya sampai begitu-begitu. Padahal dia udah masuk ke sekolah SMK perlautan apa gitu. Pelayaran. Sudah masuk pelayaran. Tapi dia pasti merasakan bahwa nilai ukhuwah di pondok itu nilai-nilai Al-Quran yang diajarkan. Ujung-ujungnya balik. Dari dulu kasus-kasus begitu udah ada. Nanti juga kamu, naudzubillah, kamu termasuk orang yang seperti ini. Makanya kamu harus kuat pendirian. Caranya gimana? Lihat dengan siapa kamu bergaul. Pergaulan itu harus dibangun atas dasar ketakwaan. Itu hikmah kedua. Banyak tuh namanya nyesel-nyesel begitu. Dan hikmah ketiga, jangan sampai kita termasuk orang yang dikeluhkan Nabi. Nabi kan ngeluh tadi, ya Allah, sesungguhnya kaum saya menjauhi Al-Quran. Jangan sampai kita termasuk kaumnya Nabi yang ngejauhin ada Al-Qurannya. Di pondok diajarkan Al-Qurannya. Kalian punya Al-Quran, tapi nggak pernah dibaca, tapi nggak ditadaburi, nggak difahami. Difahami tapi tidak diamalkan. Diamalkan tapi tidak diperjuangkan. Itu juga termasuk orang yang menjauhi Al-Quran. Makanya anak tafid kan ini tegas. Jangan ngapalin Quran aja, harus jadi Al-Quran yang berjalan. Ente nggak hafalin Al-Quran, ChatGPT udah lebih hafal Al-Quran. Ente harus jadi Al-Quran berjalan. Jangan kalah dari ChatGPT. Nah itu termasuk orang yang menjauhi Al-Quran. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah min uqubatihi wa sakhatihi. Aduh, masih banyak ini materi, baru setengah. Udah azan lah. Ini nggak pakai mikrofon biar cepat. Walladzina takhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqam bainal mu'minin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, ayuhatullah. Ada surat At-Taubah itu menjelaskan bagaimana ada sekelompok orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Orang munafik itu muka dua. Depan ngomong iya, di belakang ngomong enggak. Bahaya orang munafik nih. Ada salah satu pendeta beragama Nasrani dari Khazraj, orang Madinah, melihat bagaimana perkembangan peradaban Islam yang dibangun oleh Rasul di Madinah. Merasa iri nih pendeta, gak seneng. Dia tampakkan permusuhan ke Nabi. Tapi Nabi makin lama makin luas peradaban Madinah tuh. Kita azan dulu aja. Abu Amir namanya, orang Khazraj yang tinggal di Madinah, yang dengki iri lihat perkembangan Islam yang begitu pesat di Madinah, sehingga dia makin lama makin nampakkan permusuhan sama Nabi. Sampai suatu ketika nampakkan permusuhan, tapi Islam di Madinah tuh malah makin jadi peradaban. Bisa nanam sendiri, bisa
Wah, jadi peradaban sendirilah Islam di Madinah tuh. Sehingga dia nyari bantuan tuh ke kafir Quraisy, ke orang Mekah. Jadi si siapa tadi? Abu Amir ini berangkatlah ke Mekah untuk mendatangi orang-orang kafir Quraisy, minta pandangan, minta pasukan untuk melawan Rasul. Kaum kafir Quraisy ternyata menyambut baik dan menentang daripada peradaban yang dibangun oleh Nabi di Madinah. Ini awalnya dari Abu Amir tadi, orang pendeta Nasrani Hazrat tadi. Ternyata setelah dipanggil, ternyata peradaban malah makin maju lagi. Berangkatlah Abu Amir ini ke Romawi, ke Italia. Nah, ada ketemu raja namanya Heraklius. Ini kisah aneh dapatkan dari almarhum Sayyid Ramadan Al-Buti dalam Sirah Nabawiyah yang beliau bikin. Sayyid Ramadan Al-Buti ini adalah mufti Damaskus, Irak, yang meninggal di bom. Ada videonya, ada ini kisahnya gimana beliau dibom. Sampai di sana Heraklius menyambut baik kedatangannya Abu Amir ini, sehingga Abu Amir tinggal di Romawi. Heraklius dan Abu Amir mengatur kehidupan Madinah lewat jarak jauh. Kok bisa, Bi? Ya bisa. Ini namanya penjajah dan penjajahan. Heraklius ngaturnya lewat apa? Ngatur lewat orang-orang munafik yang tinggal di Madinah. Diatur tuh, didesain. Disuplai uangnya, disuplai caranya, disuplai SDM-nya. Dibangunlah di masjid daerah Madinah itu namanya Masjid Diror. Dulu namanya bukan Masjid Diror, cuma namanya masjid aja. Tapi diabadikan di Al-Quran namanya Masjidan Diroro. Masjid Diror, dekat Masjid Kuba. Nabi suatu ketika masjidnya jadi, ini persingkat, masjidnya jadi, Nabi disuruh sholat di masjid itu sebagai pembukaan lah. Dia orang-orang munafik ngomong bahwa masjid ini diperuntukkan orang-orang musafir yang khawatir kedinginan, yang khawatir nanti kesulitan tempat tinggal. Masjid Diror ini siap menampung. Sama Nabi, nanti dulu saya nanti bakal sholat di sini setelah pulang perang Tabuk. Oh ya udah, nanti kita tunggu perpulangan perang Tabuk. Berangkatlah Nabi. Ketika Nabi perang Tabuk, bakbuk, turunlah ayat ini. Walladzina takhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqam bainal mu'minin liman haraballaha wa rasulahu min qabl. Dan di antara orang-orang yang menjadikan Masjid Diror sebagai bentuk kekufuran, bahaya dan pemecah belah umat di antara umat mukmin bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Wala yahlifunna in aradna illal husna. Bahkan orang-orang yang mendirikan masjid tadi, mereka sampai bersumpah, in aradna illal husna. Sesungguhnya kami bangun masjid ini murni tujuannya untuk kebaikan. Padahal tadi kan disuplai dari Heraklius, disuplai dari pendeta, dari Romawi. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwa mereka yang bersumpah demi kebaikan, mereka adalah pendusta. Mereka pendusta.